Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Akbar dari Teknik Informatika C, angkatan tahun 2024 dengan NIM 2405-1204074. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait jaringan komputer pada sejarah internet. Baik, untuk sejarah internet yang pertama, internet ada pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika melalui US DARPA mengadakan penelitian untuk menghubungkan sejumlah komputer agar membentuk sebuah jaringan. Dari hal tersebut, proyek tersebut disebut ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil saling terhubung. Dari hal tersebut, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi dalam sistem jaringan. Dari hal tersebut juga, awal percobaan ini didukung oleh perangkat keras, yaitu Unix, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sistem operasi yaitu Linux. Yang selanjutnya yaitu tujuan ciptaan dari jaringan komputer pada awalnya merupakan adalah kepentingan militer dari adanya menghindari adanya perang dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, dari ARPANET yang tadi, ARPANET hanya tujuan awalnya itu menghubungkan 4 institusi, yaitu Stanford University, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian jaringan semua itu lagi jaringan terpadu itu terbentuk pada 1969 dan diperkenalkan ke dalam publik pada Oktober 1972. Tidak lama setelah itu, berbagai universitas di Amerika mulai tertarik pada perkembangan yang sangat pesat ini, hingga ARPANET kewalahan dalam memanajemennya. Oleh karena itu, ARPANET memecah lagi menjadi dua, yaitu ARPANET untuk kebutuhan non-militer dan MILNET untuk kebutuhan militer. Jadi ARPANET berfokus kepada non-militer seperti universitas, perusahaan, dan request-request lainnya. Dan MILNET fokus kepada militer. Keduanya saling digabungkan menjadi DARPA Internet yang selanjutnya dikenal dengan nama Internet. Berikut adalah runtutan sejarah internet. Yang pertama 1960 yang telah tadi dijelaskan, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA merintis jaringan ARPANET yang menjadi cikal bakalnya internet. Lalu 1980, internet mulai dipakai secara terbatas untuk menghubungkan universitas ternama di Amerika. Pada 1982, standar protokol TCP atau IP resmi mulai dikenalkan ke dalam publik. 1984, sistem nama domain juga mulai udah digunakan. Dan 1986 dibangun NFNet, yaitu National Science Foundation Network, yang kemudian menggantikan ARPANET sebagai jaringan penelitian di Amerika, sekaligus menghubungkan jaringan di berbagai negara. Jadi pada periode ini bukan hanya di Amerika saja, tapi sudah mulai dikenalkan di kalangan publik ataupun di mancanegara. Yang selanjutnya, pada 1990, ARPANET resmi dihentikan, tetapi perkembangan internet tetap berlanjut. Awalnya, informasi yang tersedia hanya berupa teks, namun pada tahun yang sama, World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN, menghadirkan layanan berbasis grafis. Pada 1993, didirikan Internet untuk melayani pendaftaran domain, dan di tahun selanjutnya, yaitu 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Lalu, sejarahnya sendiri untuk masuk ke Indonesia. Internet awalnya berkembang pada 1990-an, ketika waktu itu jaringan lebih dikenal sebagai paguyuban network. Karena suasana kekeluargaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong terasa begitu kental di antara para penggunanya. Jadi, pada tahun ini, memang fokusnya hanya ke paguyuban network, jadi belum ke masyarakat luas. Jadi masyarakat yang memang memiliki interest ataupun memiliki capability ataupun kemampuan dan memiliki interest yang sama, mereka membentuk sebuah paguyuban network yang memiliki tujuan yang sama untuk internet itu sendiri. Lalu seiring bertumbuhnya waktu, internet di Indonesia mulai berkembang dengan nuansa yang lebih komersial dan individual, terutama pada bidang perdagangan daring. Setelah itu, beberapa nama tercatat sebagai tokoh penting pada awal periode,
yaitu RMS Ibrahim pada 1992 dan 1994, Adi Sumarto, Suryono, M. Ihsan, Putu, Robi Subakti, Firman Siregar, dan lain sebagainya. Mereka masing-masing berkontribusi besar dalam dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia berkat keahliannya dalam sejarah komputer. Yang selanjutnya yaitu sejarah awal internet di Indonesia. Inspirasi awalnya pastinya tersebarnya aktivitas radio amatir terutama melalui Amateur Radio Club atau ARC ITB pada 1986. Setelah itu dengan perangkat sederhana seperti transceiver HFSSB Kenwood TS430 milik Harvasudi Pratna dan juga komputer Apple II milik Ono Wibowo, belasan mahasiswa ITB melakukan eksperimen komunikasi data dibimbing oleh senior radio amatir seperti Robi Subakti, Ahmad Zaini, dan Yos. Robi Subakti dikenal sebagai ahli komunikasi data paket radio yang kemudian diarahkan menuju teknologi TCP/IP. Teknologi ini selanjutnya diadopsi oleh BPPT, LAPAN, UI, dan ITB, menjadi fondasi terbentuknya Paguyupan Net pada 1992 hingga 1994. Lalu, Robi Subakti menjadi koordinator IP pertama di AMPR-Net atau Amateur Package Radio Network. Kemudian, domain AMPRG-ORG atau IP 44132 sejak tahun 2000 koordinasi dilanjutkan dengan Ono Purbo. Setelah itu, untuk mendukung koordinasi, para penggiat internet ini menjadi satu anggota yaitu Orari dan berkomunikasi melalui mailing list seperti Orari News, Yahoo, Groups.com. Selanjutnya, beberapa nama yang tercatat sebagai tokoh penting dalam adanya internet seperti RMS Ibrahim dan lain sebagainya. Masing-masing mereka berkontribusi besar dalam keahlian dan dedikasi membangun komputer di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu penyedia internet pertama di Indonesia. Penyedianya dimulai dari tahun 1994, yaitu hadir PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet adalah penyedia internet pertama yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Pada masa itu jumlah penggunanya masih sedikit. Aksesnya dilakukan dengan cara dial-up, yaitu menghubungkan komputer ke internet menggunakan saluran telepon. Dan selanjutnya ada warnet ataupun warung internet. Sebenarnya tidak diketahui bagaimana ataupun siapa yang pertama kali memulai dari layanan ini. Namun aktivitasnya mulai terlihat pada 1996 hingga 98. Salah satu tokoh yang terlibat yaitu Wasantara PT Pos Indonesia yang awalnya pionir warnet menyediakan beberapa komputer di kontrakan mereka yang terhubung di internet, lalu menyewakannya dan disinilah warnet mulai digunakan secara luas. Pada 25 Mei 2000 dibentuk Asosiasi Warnet dan ketuanya Rudi Husdia dan juga dianggap sebagai transparan pada kurang transparan akhirnya tahun 2001 diganti dengan Judits atau Michel Sugardi dan Abdullah Koro. Lalu Rudi Husdia bersama sejumlah tokoh membentuk organisasi baru yaitu APW, Asosiasi Pengguna Warnet Komunikasi Telematika, yang lebih berorientasi pada bisnis warnet, sementara Awari tetap berfungsi sebagai komunitas warnet. Yang selanjutnya yaitu aplikasi internetnya. Aplikasi internet ini banyak sekali implementasinya dalam hal yang ada khususnya di zaman sekarang. Tapi pada awalnya, internet banyak aplikasi yang digunakan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu resource sharing, berbagi file, entah itu perangkat, ataupun antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Yang kedua yaitu email, pengiriman dokumen atau pesan melalui jaringan internet. Lalu WWW ataupun World Wide Web, yaitu bagian dari internet menyediakan berbagai informasi berbasis web. Lalu file transfer protocol, cara mudah untuk mentransfer file dari server internet ke komputer dan sebaliknya. Chat, yaitu pesan ataupun fasilitas komunikasi langsung real time berbasis teks. SMS dan WAP, pengiriman pesan akses internet melalui handphone, dan meskipun awalnya itu hanya terbatas. Lalu VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol, teknologi telepon berbasis internet. Dan yang terakhir, mailing list, pengembangan dari email yang memungkinkan terbentuknya grup diskusi dengan menggabungkan beberapa alamat email. Baik, itu adalah sebuah gambaran dari perjalanan adanya internet. Jadi mulai dari hanya ada di
Amerika yang awalnya tujuannya hanya untuk militer saja, namun seiring dengan berjalannya waktu dimanfaatkan dan mulai menarik banyak perhatian khususnya universitas-universitas ternama di Amerika, lalu akhirnya dijual belikan secara komersial dan akhirnya dipublikasikan secara global, dan di masing-masing negara memiliki interesting yang berbeda-beda, dan salah satunya di Indonesia yang mulai masuk di sekitar tahun 90-an dan mulai booming hingga 90-an ke atas hingga saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya Nabil Akbar dari Teknik Informatika C dengan NIM 2405124074. Terima kasih.